Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Harasina Agatia. Saya adalah mahasiswa Amikom jurusan Informatika. Di sini saya akan melakukan wawancara untuk tugas UAS Kepemimpinan, di mana saya akan mewawancarai sebuah owner usaha. Dan saya langsung saja ke soal wawancaranya. Yang pertama, siapa nama Anda? Apa jenis usaha yang Anda jalankan? Berapa lama usaha Anda berdiri? Dan bagaimana Anda menerapkan prinsip etika kepemimpinan dalam memimpin bisnis Anda? Ya, terima kasih untuk Mas Arsena Agatia. Saya nama Artoyo Joko Suharjo, owner daripada usaha yang saya namai Mistar Fotokopi dan Alat Tulis Kantor. Kami bergerak di bidang fotokopi, alat tulis kantor, dan percetakan. Kami berdiri sejak tahun 2005 untuk penerapan etika kepemimpinan. Seperti biasanya perusahaan pada umumnya mempunyai aturan-aturan untuk berlangsungnya suatu usaha biar berjalan sesuai dengan yang kami harapkan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara Anda menangani konflik yang muncul dalam tim atau dengan mitra bisnis, dan apa strategi utama yang Anda gunakan dalam manajemen konflik? Setiap usaha itu pasti ada konflik. Nah, kami mempunyai strategi bahwa konflik itu seyogianya antara customer dengan owner itu bertemu face to face, tidak melalui handphone atau telepon. Jadi kami duduk bersama untuk mengatasi permasalahan itu, dan yakinlah bahwa permasalahan itu akan bisa kami selesaikan bersama-sama dengan duduk bersama-sama. Kemudian yang ketiga, bagaimana proses pengambilan keputusan yang Anda lakukan dalam menghadapi situasi kritis yang berdampak pada kelangsungan bisnis? Ya, setiap usaha pasti akan naik turun, fluktuatif. Nah, kami untuk mempertahankan daripada kritis usaha itu adalah kami sering mengadakan meeting, baik meeting kecil face to face daripada saya dengan rekan kerja secara personal, maupun kami bisa duduk bersama untuk satu tim untuk mengatasi masalah kritis usaha. Alhamdulillah saat ini kami bisa mengatasi. Oke, lanjut. Bagaimana Anda memastikan koordinasi yang efektif dalam organisasi untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan? Ya, setiap usaha punya struktur usaha, maka kami pun memakai hal itu. Ada daripada owner, ada daripada katakanlah kalau usaha bisa ke manajer, tapi di sini saya pakai kepala usaha yang membawahi beberapa daripada karyawan atau rekan kerja, sehingga kami bisa berwadu untuk mengatasi berbagai masalah. Apa bentuk laporan pertanggungjawaban yang Anda gunakan untuk memantau dan melaporkan kinerja organisasi secara berkala? Ya, tentunya suatu usaha itu mempunyai pembukuan, baik pembukuan secara harian, bulanan, tahunan, yang dilaporkan setiap hari, setiap bulan, dan setiap tahun.
sehingga kita bisa mengetahui perkembangan dari usaha kami. Yang keenam, apa bentuk reward atau penghargaan yang Anda berikan kepada karyawan dan bagaimana reward tersebut membantu meningkatkan motivasi serta produktivitas mereka? Ya, tiap karyawan memang yang loyalitasnya tinggi, dalam bekerja efektif, tentunya kami memberi penghargaan atau reward, yaitu berupa bonus daripada bulanan selain dari gaji. Setiap tahun pun kami sering mengadakan tour atau pariwisata untuk merefresh pikiran daripada rekan kerja atau karyawan. Oke, yang ketujuh, bagaimana cara Anda menangani kesalahan atau pelanggaran yang terjadi di organisasi dan apa dampak punishment atau hukuman terhadap kinerja tim secara keseluruhan? Ya, setiap perusahaan juga punya aturan masalah punishment ya, yaitu pelanggaran itu kita tegur. Nah, dari personal, dari hati ke hati, apa yang menjadi permasalahan itu kita bisa bicarakan bersama. Tetapi manakala hal yang sangat berat, ya permasalahan itu, ya kami mohon maaf. Semua usaha itu punya risiko. Ya, bisa juga paling parah ya kita untuk memberhentikan baik sementara untuk berpikir bagi mereka yang kami tegur, ataupun akan selamanya untuk meninggalkan usaha kami, karena kami juga ingin berkembang terus untuk kesejahteraan kami. Maksudnya kami itu antara saya dengan para karyawan gitu. Kemudian bagaimana Anda menciptakan visi dan misi yang mampu menginspirasi tim untuk bekerja sama mencapai tujuan bisnis? Ya, kita harus mempunyai visi ke depan. Sebuah usaha adalah impiannya berkembang, maka kita harus memberikan semangat untuk rekan kerja, baik secara fisik ataupun secara materi, berupa semangat, juga berupa spiritualitas. Karena apa? Kita juga orang yang punya beragama, maka Tuhanlah yang akan menentukan segalanya. Kita hanya bisa berusaha, Tuhan yang menentukan. Oke. Apa pelajaran terbesar yang Anda dapatkan dari kegagalan dalam bisnis dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi gaya kepemimpinan Anda? Kegagalan, ya memang usaha itu ada, kegagalan itu pasti ada. Cuman kita harus mengoreksi di mana letak kegagalan itu untuk menjadi acuan bahwa ke depan jangan sampai kita mengulangi kegagalan seperti yang sudah. Yang terakhir, apa saran Anda untuk mahasiswa yang ingin memulai bisnis, khususnya dalam mengembangkan spiritual quotient dan membangun kepemimpinan yang berkelanjutan? Ya, usaha adalah suatu bentuk mempertahankan hidup. Jadi bahwa kita hidup itu tidak lepas daripada Tuhan. Maka bagi adik-adik yang mau berusaha untuk menjalankan usaha, mari kita berusaha sekuat tenaga, semampu kita, tetapi jangan lupa bahwa Tuhanlah yang sangat menentukan.
Makanya kita harus dekat dengan Tuhan. Begitu. Cukup sekian dari interview kepemimpinan. Saya Harsena mengucapkan terima kasih, dan saya juga terima kasih kepada Artoyo Djoko Soeharto selaku sebagai ayah saya juga dan pemilik dari Mr. Fotokopi. Saya ucapkan terima kasih.